Pokoknya yang ada cicinya itu dipastikan memiliki makna atau arti cai atau air ya. Secara etimologi atau asal-usul namanya berarti Cibitung adalah, waktu itu posisi atau letak pasar induk ini enggak seperti yang sekarang. Dulunya merupakan nanti bakal rampung renovasi pasar induk Cibitung itu di bulan Juli 2023 dengan anggaran biaya kurang lebih 190 miliar ya. Ya tahu sendirilah kalau lewat pasar induk Cibitung itu kan serang gitu kalau kata orang Cikarang mah. Apaanan kita orang Cikarang. Halo, kembali lagi bersama saya Persanggi di channel Persanggi Story. Pada bahasan video kali ini di Tuang Cerita saya akan ngebahas salah satu requestan subscriber Bang Musriah Yatmin ya. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya buat channel saya. Semoga berkah dan kita jadi saudara, dan semua subscriber saya yang sejauh ini telah mengikuti saya ucapin terima kasih banyak telah mengikuti, dan bentuk dukungan lainnya yang gak bisa saya sebutin satu-satu. Salam semua dari saya, terima kasih sebesar-besarnya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul nama Cibitung. Khususnya Cibitung yang saya maksud dalam video ini adalah nama kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Bekasi. Menarik ya ngomongin Cibitung, ternyata nama Cibitung itu nggak murni milik Kabupaten Bekasi ya. Sepanjang pencarian data saya tentang Cibitung ini ternyata hampir ada 10 nama kecamatan yang memiliki nama serupa, yaitu Cibitung. Namun pada garis besarnya saya bisa ambil Cibitung ini secara etimologi ya, atau asal-usul namanya secara garis besar diambil dari bahasa Sunda yang udah kita banyak ketahui. Hampir seluruh nama daerah yang awalannya Ci itu diambil dari kata cai dalam bahasa Sunda ya. Ya seperti Cikarang, Cibitung, Cibarengkok, Citayem, Cimahi, dan seterusnya lah. Pokoknya yang ada cicinya itu dipastikan memiliki makna atau arti cai atau air ya, yang merupakan ringkasan dari kata cai tadi. Nah kembali lagi ke Cibitung. Secara garis besar yang udah saya sebutin tadi, hampir ada 10 nama Cibitung di Indonesia ya, khususnya di daerah Jawa Barat. Ada yang di Cikarang tentunya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada yang di Bandung, Tangerang, Banten, bahkan sampai di mana ya tadi kurang lebih saya lihat. Nah ini datanya nih, kurang lebih sepanjang saya mencari fakta tentang Cibitung. Kembali lagi dengan asal-usul nama Cibitung, yaitu Ci atau Cai dan Bitung itu sebetulnya secara asal-usul kata diambil dari kata betung ya. Betung atau tereduksi menjadi bitung, yang dalam arti bitung atau betung ini adalah sejenis bambu ya. Bambu bitung, betung, atau bambu petung yang memiliki sifat kuat. Bambu ini yang memiliki karakter kuat dengan ruasnya yang panjang, biasanya diameternya besar, dan daging bambunya itu tebal ya. Biasanya jenis bambu ini banyak dimanfaatkan untuk kerajinan, untuk bahan material bangunan gitu ya, seperti untuk jembatan. Juga salah satu bahan dinding rumah tradisional ya, yang kita ketahui gedek atau bilik, dan lain-lain lah. Pokoknya bambu ini bisa difungsikan dan dimanfaatkan, intinya bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya nggak salah nama Cibitung, saya rasa nama Cibitung memiliki makna yang sangat bagus ya. Berarti kalau kita kembali secara etimologi atau asal-usul namanya, berarti Cibitung adalah air yang keluar dari bambu petung. Maka disebut Cibitung. Kurang lebih seperti itu etimologinya ya, kalau kita urai secara etimologi. Mungkin bagi nama-nama Cibitung di daerah lainnya hampir kurang lebih sama lah pemaknaannya. Dan menarik lagi kalau bahas Cibitung, saya memiliki kenangan tersendiri juga ya dengan Cibitung, di mana itu adalah jalur saya jalan-jalan di kala kecil bersama orang tua, dan ada satu bangunan atau tempat yang lekat di ingatan saya, yaitu Pasar Induk Cibitung. Sejak saya masih kecil, Pasar Induk Cibitung sudah berdiri ya. Dengan ingatan saya dengan Pasar Induk Cibitung, sedikit saya bercerita tentang berdirinya Pasar Induk Cibitung ini.
Pasar Induk Cibitung ini berdiri kurang lebih di tahun 1985 ya. Nah, waktu itu posisi atau letak Pasar Induk ini enggak seperti yang sekarang. Kalau kita datang dari arah Cikarang ya, menuju Bekasi, berarti kan letak Pasar Induk Cibitung itu di sebelah kanan jalan ya. Nah, dahulu di tahun 1982 itu letaknya di seberangnya justru, di kiri jalan. Karena letak yang sekarang ini di kanan jalan itu dulunya merupakan perkebunan karet ya, karet yang disadap gitu. Nah, baru pada tahun 1985 ada pembebasan lahan kebun karet tersebut. Maka nyebrang lagi Pasar Induk Cibitung ke kanan jalan tadi kalau dari arah Cikarang ya, yang sampai saat ini letaknya di kanan jalan tersebut. Nah, bagi warga Cibitung khususnya Abang Musriah Yatmin ya, mungkin boleh ditulis di kolom komentar ya kalau punya pengalaman nemu pohon karet di sekitar areal pasar tersebut, yang mungkin itu sisa-sisa kebun karet di tahun 80-an itu ya. Untuk di tahun ini Pasar Induk Cibitung sedang bersolek nih. Ya, bersolek artinya sedang direnovasi lah ya. Diperkirakan nanti bakal rampung renovasi Pasar Induk Cibitung itu di bulan Juli 2023 ya. Dengan anggaran biaya kurang lebih 190 miliar ya untuk renovasi Pasar Induk Cibitung ini. Lalu lahannya pun menjadi 4 hektar luasnya. Kalau dari sejauh ini saya pandang sih Pasar Induk Cibitung agak sedikit tertata ya, dari tampak dari foto-foto yang saya lihat itu seperti ini, seperti tertata rapih gitu ya tata letaknya. Mudah-mudahan harapannya Pasar Induk Cibitung benar-benar bersolek dalam tanda kutip, menjaga kebersihannya, menjadi tempat yang layak berbelanja, yang menyenangkan, kalau bisa harum gitu ya. Ya tahu sendiri lah kalau lewat Pasar Induk Cibitung itu kan serang gitu. Kalau kota orang Cikarang mah apaanan kita orang Cikarang. Mungkin ada fakta menarik seputar Cibitung, boleh kita elaborasi di dalam kolom komentar. Menarik juga ya Cibitung ya, jadi menjadi kecamatan pembatas antara Cikarang dan Cibitung juga Tambun ya. Kalau yang di kecamatan Cikarang kan udah banyak yang mengalami pergantian nama ya. Mungkin menarik juga nanti selanjutnya kita akan bahas tentang nama-nama kecamatan yang telah berganti nama yang ada di Cikarang. Itu boleh juga tuh, ada salah satu requestan juga dari kawan subscriber kita. Di bahasan selanjutnya bisa kita gali lagi. Begitu aja kurang lebihnya cerita tentang Cibitung, cai yang keluar dari bambu petung. Untuk sebuah apresiasi pada channel saya Prasanggi Story, kalian bisa memberikan like, subscribe, komen, dan juga share-nya. Saya Prasanggi, salam tuang rasa, tuang cerita.